Bea, apa kabar saudara? Berita Manado kembali lagi menjumpai Anda bersama saya, Novena Eka Putri. Kami akan hadirkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dibakar cemburu, seorang pria di Manado aniaya pacar mantan kekasihnya. Jelang Natal, harga telur di Kota Bitung merangkak naik. Puluhan pembalap motocross ikuti turnamen Grass Track Championship di Desa Karor, Minahasa. Selain 3 berita utama tadi, kami akan sajikan beragam berita menarik lainnya. Dan inilah berita pertama. Inilah detik-detik saat seorang pemuda datang di salah satu toko dan langsung menyerang seorang korban dengan pisau badik. Kejadian tersebut terjadi di daerah Wanea, Kota Manado pada Senin malam. Pelaku yang memakai kaos berwarna hitam dan menggunakan celana coklat nampak mengobrol dengan korban. Tak lama kemudian pelaku langsung menyerang korban dengan pisau yang diselipkannya di pinggang. Korban sempat melawan dengan melempar kursi plastik ke pelaku. Menurut polisi, pelaku sakit hati karena korban memiliki hubungan asmara dengan mantan kekasihnya. Tersangka sudah menyerahkan diri di Polsek Urban Wanea dan untuk kelanjutan dari kasus penganiayaan sudah dalam proses. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami 3 luka sayatan dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Wanea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Kota Manado. Tim Serigala Polsek Tomohon Tengah meringkus pelaku penikaman berinisial RM, warga Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon pada Senin dini hari. Peristiwa bermula saat pelaku dan korban menghadiri acara pesta ulang tahun rekan mereka. Saat itu korban menegur pelaku yang membawa teman lain ke acara pesta tersebut. Karena sudah dipengaruhi miras, keduanya pun sempat cekcok hingga pelaku menikam korban di bagian dada dengan pisau badik yang diselipkannya di dalam baju. Akibat mengalami luka tikam, korban dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda Tomohon untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban dan pelaku sedang melaksanakan pesta ulang tahun. Nah, di situ mereka mengkonsumsi miras dan pelaku ini mengundang temannya 2 orang dan yang tidak dikenali oleh korban. Oleh karena itu pelaku tidak terima karena teman-temannya tidak diundang, sakit hati, kemudian pelaku menikam dada bagian kiri. Setelah itu Polsek langsung turun ke TKP untuk mencari pelaku. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Mapolsek Tomohon Tengah. Cynthia Boyo dan Stanley Pondaa melaporkan dari Kota Tomohon. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga telur di pasar tradisional Winenet Bitung naik. Harga telur yang sebelumnya Rp40.000 per baki, kini naik menjadi Rp63.000 per baki. Sedangkan untuk harga per butir naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.100. Naiknya harga telur di pasar ini disebabkan oleh kurangnya pasokan dalam seminggu terakhir. Meski harga telur mahal, warga tetap membelinya karena merupakan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi. Jadi walaupun naik karena kebutuhan tetap mesti beli. Selain itu, mahalnya harga telur membuat warga harus mengurangi jumlah pembelian telur. Dampaknya ya kita mengurangi jumlah pembelian. Yang tadi misalnya beli 10, ini tinggal 6 aja. Tinggal 6.
Harga sebelumnya berapa, Pak? Harga kilonya 1.700. 1.700. Sekarang Sekarang 1.900. sampai 2.100, Kang. Ya, sampai 2.100. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga telur di pasaran. Oldi Tamburian melaporkan dari Kota Bitung. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Manado. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Dibakar cemburu, seorang pria di Manado aniaya pacar mantan kekasihnya. Jelang Natal, harga telur di Kota Bitung merangkak naik. Puluhan pembalap motocross ikuti turnamen Grass Track Championship di Desa Karor, Minahasa. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, warga Muslim di Kelurahan Kakenturan 2, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, membantu perangkat kelurahan untuk pembuatan pohon Natal. Menurut warga, hal ini sudah biasa mereka lakukan setiap tahunnya untuk menjaga rasa kebersamaan antar umat beragama. Jadi dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru, kami membantu perangkat Kelurahan Kakenturan 2 dalam pembuatan pohon Natal yang terbuat dari bahan daur ulang berupa botol aqua bekas yang kami buat sedemikian rupa. Karena ini demi kebersamaan kami. Uniknya dalam pembuatan pohon Natal kali ini, bahan bakunya berasal dari botol plastik bekas yang telah didaur ulang, kemudian disusun seindah mungkin menyerupai pohon Natal. Ketika di malam hari, pohon Natal yang terbuat dari plastik ini akan memancarkan warna karena telah dihiasi dengan lampu warna-warni. Mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Muslim yang telah membantu, yang banyak membantu dalam pembuatan pohon Natal yang ada di Kelurahan Kakenturan 2. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga sampai selamanya. Terima kasih. Telah menjadi kebiasaan bagi umat Kristiani untuk membuat pernak-pernik Natal untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Oldi Tamburian melaporkan dari Kota Bitung. Guna meningkatkan pemahaman terhadap musik tradisional dan sebagai upaya pengembangan museum, Dinas Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara menggelar pameran historika dan alat musik tradisional. Pameran ini digelar di Museum Daerah Sulawesi Utara dan berlangsung sejak 6 hingga 10 Desember 2022 dan terbuka untuk umum. Pameran ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, serta minat masyarakat untuk berkunjung ke museum. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve Keppel mengatakan, digelarnya pameran ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang kearifan lokal yang ada di Bumi Nyur Melambai. Dibuat narasi yang lebih jelas dan lengkap agar supaya setiap pengunjung yang datang paham dan bisa paling tidak menyatu dengan keberadaan benda-benda pusaka ini. Ada narasi yang disampaikan. Harus disebarluaskan secara luas. Pemerintah berharap informasi yang didapat dari pameran ini harus disebarluaskan agar perjalanan sejarah daerah bisa dikenal dari generasi ke generasi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Manado. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini di Berita Manado. Saya Novena Eka Putri dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.